nama aku Nafisa. Oh, bisa. Oke, jadi kan sebenarnya ini tuh kayak bisa dibilang mendadak. Apakah bisa dibilang gitu? Iya, Mendadak ya. karena beberapa hari yang lalu tuh aku kayak tanya ke Nafisa gitu, kamu bisa nggak sih kalau misalnya hari Sabtu masuk ke podcast aku, kita ngebahas soal yang ringan-ringan aja kok gitu kan. Terus dia kayak sel beneran. Iya, aku gak nyangka banget. Aku gak nyangka kayak, hanya aku jadi narsumnya gitu. Yes. Iya, kan kita juga maksudnya kayak aku ngeliat kamu juga pinter ngomong. Amin, Masya Allah. Amin ya Allah. Masya Allah ya. Iya, jadi seperti yang kalian lihat ya di thumbnail dan juga di judul, kita bakal ngebahas soal SNBP, apalagi di SNBP tahun 2026 ini tuh kayaknya bakal banyak perubahan. Kayaknya nggak begitu banyak juga sih, maksudnya kayak ada beberapa yang cukup mungkin membuat anak-anak di angkatan 2025 apa 2026 ya? Iya. Yang kayak aduh gimana ini, jadi kayak banyak, bahkan adik kelasku tuh ada beberapa yang tanya nanti tuh masuknya gimana kalau lewat SNBP gitu kan, kayak udah pada curious gitu. Iya. Mereka takut nanti di SNBP tahun berikutnya itu bakal lebih complicated lagi gitu kan mereka sebenarnya juga belum tahu juga bakal ada perubahan. Iya, baru tahunya ya tahun-tahun ini mungkin atau tahun kemarin. Yes, bener. Terus kamu dulu sempet gak sih mikir kayaknya aku nggak bakal lolos? Pokoknya ini kayak skeptis, kayak nggak percaya, pesimis sama diri sendiri gitu loh. Pernah pastinya, soalnya kayak aku dari dulu nggak pernah kepikiran, aduh aku bakal lolos ya atau iya kan, aku nggak ada kepikiran buat lolos, aku nggak yakin banget, aku nggak optimis banget. Yeah. Soalnya ya saingannya yang bener banget. Terus ya guys, sedikit cerita, sebenarnya kita itu berempat, aku, Nafisa, Nesya, sama Cila, itu tuh kayak di sekolah tiap hari itu tuh sholat. Literally langsung untuk mengejar SNBP sebegitu pengennya, itu tuh kita tuh sholat itu kayak duha, terus sholat sunnah ba'diyah. Iya, pokok minta hajat biar dikabulin gitu. Dan itu kayaknya benar-benar jadi apa ya, poinnya tuh di situ gitu loh. Jadi kalau misal kita cuma belajar doang, mertahanin nilai, tapi kalian nggak ibadah sesuai keyakinan kalian masing-masing, itu kayak useless gitu loh guys. Jadi bisa dibilang emang bener SNBP itu jalur langit banget. Gila, kayak meskipun kalian udah berusaha sekeras apapun nanti waktu untuk mempertahankan nilai di sekolah, tapi kalau misal kalian merasa pede bahwa oh aku bakal masuk kok soalnya nilai aku bagus gitu kan, tapi ya who knows ya gitu. Nah, terus sejak kapan sih kamu tuh mulai mempersiapkan SNBP? Pastinya bukan dari kelas 10, soalnya aku dari kelas 10 yang ya udahlah belajar aja, ngerjain tugas aja. Nah, baru serius banget itu dari kelas 11 aja sampai kelas 12 lah, kayak kayaknya ini nilai rapot tuh jadi penentu deh buat SNBP. Jadinya aku ya berusaha menjaga nilai, berusaha konsisten, berusaha belajarnya tuh lebih stabil lagi gitu. Bener. Terus kamu ini nggak sih pernah dulu kan waktu kita kelas 10 kayak belum ada penjurusan kan, jadi kita tuh belajar IPA sama IPS itu campur gitu loh. Jadi aku waktu kelas 10 dulu bener-bener nilai aku tuh anjlok di bagian IPA, karena emang aku bukan anak IPA dan emang nggak pernah tertarik di IPA. Nah, kalau nilai kamu sendiri gimana? Apakah kamu kayak sebenarnya balance kok, IPA aku juga sebenarnya bagus, IPS ku juga bagus gitu? Sama sekali enggak ya. Saya tuh seperti yang kamu bilang, kamu juga gak anak yang IPA gitu. Aku emang lebih condong ke IPS karena aku sadar dari SMP kayak nilai IPA di SMP lebih rendah daripada IPS. Jadi oh iya deh, aku juga setiap pelajaran IPA yang biologi gitu-gitu, aduh, aku kayak yang udah nyerah duluan. Jadi ya aku mikirnya aku anaknya lebih condong ke IPS dibanding IPA. Terus gimana cara kamu nge-keep mempertahankan nilai kamu meskipun IPA kamu jelek gitu ya? Gimana caranya kamu tuh bisa tetap bersaing waktu kelas 10 gitu? Seenggaknya biar nilai kamu tuh nggak anjlok-anjlok banget gitu loh. Dibilang gitu aku gimana ya, kalau masalah pas kelas 10 aku yang biasa aja, nggak ngerasa oh aku di kelas ini aku juga harus
naikin itu enggak, tapi aku lebih adalah pelajarannya aku fokusin sebenarnya di Oke, bahasa Inggris. contoh. Dari kelas 10. Jadi aku I see. sama sekali enggak, oh IPA aku harus gini, IPS enggak. Jadi aku karena aku tahu nantinya aku bakal pengen di jurusan ya ada bahasa Inggrisnya. Jadi aku dari kelas 10 emang fokusin ke bahasa Inggris, bukannya IPA, IPS itu aku jadi bahasa. udah nge-planning dari awal Iya, gitu ya. betul. Berarti aku tuh sebenarnya gini, nggak pernah nge-planning bahwa aku tuh akan masuk ilmu hukum karena emang opsi pertama aku bukan ilmu hukum gitu loh. Tapi emang aku suka ketika aku tuh dihadapkan dengan masalah-masalah yang kompleks yang maksudnya emang harus memutar otakku begitu keras gitu kan. Tapi emang nggak pernah ada kepikiran atau niatan sedikit pun aku mau masuk ke ilmu hukum. Jadi kayaknya planning dari awal itu juga nentuin banget apa ya, motivasi kita nggak sih? Iya, ya benar-benar. Yes, oke. Oke, tadi kita udah ngebahas soal ngejaga nilai rapot. Dari kelas 10 sampai kelas 11, dari kelas 10 sampai kelas 12 itu lebih tepatnya cara kamu ngejaga nilai rapot gimana? Ya seperti aku bilang tadi, aku gimana cara bisa aku belajar tuh stabil, konsisten gitu. Ya emang aku setiap belajar itu ya kalau ulangan itu kebut semalam, apa sistem kebut semalam. Yes, Ya aku nggak tahu kenapa aku anaknya mah gitu, bukan yang dari jauh-jauh hari seminggu sebelum ulangan aku itu enggak, tapi minimal itu 2 hari sebelum, biasanya hari Senin gitu. Sebelum hari Senin, sebelum ulangan itu aku metode belajarnya buat aku itu aku nyatet, bukan nyatet, ngerangkum ya di catatan kayak gini. Itu sama aku kerjain LKS atau aku juga nyari soal-soal di Google, aku biasanya kayak gitu. Jadi abis itu kalau ya selain kayak gitu-gitu stabilnya ya mungkin ngerjain soal-soal LKS atau LKS-nya aku stabil apa iya. Aku mau tanya ya, kalau semisal ngerangkum itu buat kamu pribadi emang lebih prefer untuk ngerangkum sebelum ada ujian berlangsung gitu. Emang bakal langsung nyantol di otak kah? Soalnya gini ya, oke mungkin metode belajar kamu sama aku beda kan. Kalau buat aku sendiri, ngerangkum itu bukan pilihan atau opsi yang tepat buat aku. Soalnya nggak nutut. Pertama kayak aku tuh nggak, time management aku tuh bakal kayak apa ya, rusak kalau semisal aku tuh harus ngerangkum sebegitu banyaknya materi gitu kan. Jadi kalau buat kamu sendiri, kenapa rangkuman itu tuh bisa jadi metode yang tepat buat kamu, dan gimana cara kamu nanti mungkin teman-teman di sini yang emang suka ngerangkum ya, tapi gimana supaya rangkuman kita tuh lebih kelihatan, bukan kelihatan sih, tapi lebih apa ya, ada isinya, lebih ke inti-intinya aja, jadi nggak begitu banyak buang-buang waktu loh. Ya ini dari dulu kan aku emang suka ngerangkum, tapi yang aku rangkum masih agak yang spesial banget ya. Ya udah situ ada poin judul dari LKS-nya aku tulis, terus di situ bukan yang kayak basa-basi kayak di awal di paragraf LKS tuh enggak, tapi aku kayak istilah dari ini biasa gitu, atau kalau misalnya sosio dari Max kayak gitu-gitu. Teori-teori gitu ya. Nah, kayak gitu aku biasa nulis, tapi juga agak yang gimana nulis semua enggak, jadi kayak cuma sampai titik itu biasa gitu. Oke. Jadi sampai titik. Ya iya sih emang bisa dibilang aku kayak perlu banyak kertas, harus ngerangkum yang misalnya bab ini. Iya bener-bener. Tapi aku emang lebih bisa nyantol gitu sih, dan menurut aku dengan metode aku belajar dengan merangkum ini, kalau buat aku pribadi emang work buat aku. Oke, I see. Kalau sepengalaman aku sejauh ini cara belajar, aku nggak pernah notice gitu loh, maksudnya kayak cara belajar yang cocok buat aku kayak gimana. Kadang aku juga nyoba-nyoba gitu loh. Kadang aku juga kayak yaudah sekedar buka buku, abis itu aku lihat kayak garis besarnya, poin judulnya apa. Jadi aku kayak berimajinasi sendiri. Oke, gitu. Misal materinya itu soal sosiologi, apa sih, kayak kesenjangan sosial gitu ya. Nah,
dari judulnya itu aku kayak berimajinasi gitu loh. Nanti isinya apa ya, soal apa ya gitu. Oh, gitu. Tapi ya emang gimana ya? Itu kayaknya cuma lucky skill. Maksudnya tuh untung-untungan gitu. Iya, iya, Kadang kan bener-bener. juga imajinasi kita nggak sesuai sama real life-nya kan. Terus Gitu. tadi soal juga kok beda. Iya, benar sekali. Dan ya emang ngerangkum gak semuanya cocok juga. Tapi kalau misal kalian tahu metode yang tepat gimana ya, itu bisa ngebuat waktu kalian jadi lebih efektif dan juga efisien guys. Tapi kamu pernah nggak sih kayak ngerasa minder gara-gara ranking kamu? Nah, pastinya pernah dan sering. Ya itu pas kelas 10, pokoknya aku gini tuh di kelas 10. Aku di kelas 10 nggak masuk 10 besar. Karena ya itu teman-teman aku ngerasa mereka pinter-pinter, rajin-rajin. Iya, ngerasa kayak saingan banget gitu nggak sih? Jadi pas nggak ranking 10 kok segini gitu kan. Terus oh iya kan mereka pinter-pinter, rajin-rajin. Nah, jadi di situ aku ngerasa kecil dan ngerasa minder gitu kan. Bener. Tapi ya mereka yang di temen kelas aku bukan yang kayak mereka gak yang gimana Temen kamu maksudnya masih mau diajak buat kerja sama, buat belajar gitu. bareng Ya gitu betul. Jadi gak yang nggak yang saingan banget gitu. Terus aku segini rankingnya tinggi nih, aku gak mau ngajarin dia gitu gak. Iya, I see. Emang kalau punya temen yang kooperatif banget kayaknya seru ya. Tapi kalau misal emang ada temen yang rankingnya tinggi terus ngerasa bahwa dia tuh di atas semua orang itu kayak emang agak susah sih. Iya, tapi ketika kamu ngerasa apa ya? Aku mau ngomong apa sih? Nanti deh. Aku bilang kayak ngeblank tau, Ngeblank, sumpah. Aku tiap kali bikin video tuh selalu kayak ada part ngeblanknya, jadi maafkan Nggak apa ya. apa-apa, aku juga. Oke. Kita next question aja deh. Kalau kamu milih jurusan itu tuh berdasar apa? Jangan ngebahas soal kuliah dulu deh. Ngebahas soal jurusan waktu di SMA. Apakah berdasarkan minat ataukah berdasarkan mungkin nilai, kamu merasa bahwa nilai kamu itu bakal bagus nih di jurusan ini gitu? Nilai dan minat sih. Ya itu yang aku bilang dari SMP kan aku juga lebih condong ke IPS. Terus waktu kelas 10 nilaiku yang IPS ya lebih tinggi lah dibanding yang IPA-nya. Jadi pas ada penjurusan yang penjurusan. paket-paket itu mau kelas 11, oh ini yang paket 2 lebih banyak ke IPS, ya udah aku milih itu. Soalnya gimana ya, kok masalah ekonomi, sosio sama geografi at least aku masih bisa atau masih mampu buat ngerjain gitu. Kalau misalnya aku ditaruh di IPA atau aku milih ke IPA, aku bener-bener gimana ya, otak aku tidak mumpuni ya. Iya betul dah, yang hitung-hitungan atau yang fisika, kimia, udah itu musuh. Tapi kamu pernah nggak sih kayak biasanya guru BK itu ya, waktu kita udah nentuin jurusan, misal kita maunya di IPS, tapi guru BK kita ngelihat bahwa nilai kamu tuh lebih bagus di IPA, terus kamu dipanggil, tuh pernah nggak? Enggak. Saya emang IPS. Ada yang kayak gitu kan? Enggak, maksudnya ada dari teman-teman kita yang juga kayak gitu. Oh ya, benar. Gimana? Apa? Nanya sih kamu. Oke. Kalau soal kuliah kamu milih jurusannya apakah karena minat? Iya sih, karena pertama minat ya. Terus lolos peluangnya kamu waktu itu ngeliat ya, atau kayaknya udahlah meskipun peminatnya banyak di jurusan apa, kamu jurusan sastra Inggris. Meskipun jurusan sastra Inggris banyak peminatnya, aku tetap ya udah tembak aja di situ, mau kena nggak kena, pokok intinya di situ, minat aku di situ gitu. Nah sebelumnya itu aku kan udah lihat apa kayak rata-rata rapot kamu. Rata-rata jurusan. Kayak misalnya 8. Itu ngaruh nggak sih? Ya itu menurut aku ngaruh sih. Oh gitu. Soalnya aku lihat dari situ sih. Misal aku lupa ya rata-rata berapa. Di situ rata-rata buat di sastra Inggris itu 86, misal 86. Nah, sedangkan aku ini 88. Nah, aku tuh udah ngerasa oh pasti bakal lolos kayak pasti gitu. Bisa. Oke. Aku lihatnya dari situ. I see. Aku nggak tahu ya kalau ilmu hukum berapa. Tapi waktu itu minat di sastra Inggris berapa, kamu ingat nggak masih? 55. Aku lihatnya atau 55 maksudnya?
5 orang. Oh, minat. Iya, peminat. Kamu kira apa? Aku daya tampung. Oh, apa sih bedanya daya tampung sama itu? Aku nggak yang begitu paham Minat itu. serta Oh, daya tampung kan? Oh iya, paham. Oke, daya yang tampung itu ditampung. maksudnya jurusannya bisa nerima Nah. berapa banyak mahasiswa Iya, gitu kan? Oke. Kalau daya tampungnya 55 orang. Gimana? Seinget. Oke. Iya. Jadi nggak Aku lupa sampai ya. up 100 gitu ya? enggak itu. Iya, oke. Hukum ya? Enggak ya? Kalau hukum, Hmm. kalau hukum aku lupa deh. Kayaknya setahu aku ada 100-an. Iya, kayaknya lebih banyak deh. Heeh, kayaknya lebih banyak hukum sih. Kenapa ya? Aku bisa sastra Inggris malah daya tampungnya dikit gitu. Aku mikirnya kayak sastra Inggris bukan jurusan yang terlalu up gitu deh aku mikirnya. Kalau ilmu hukum di pikiranku kayak yang terlalu Famous gitu ya, nah, jurusan dan famous. banyak banget peminatnya. Yes. Daya tampungnya ya. Oh iya, make sense. Tapi kamu pernah nggak sih kayak ada konflik sama orang tua kamu sendiri gara-gara milih jurusan? Alhamdulillah sama sekali nggak ada. Tapi kamu boleh ceritain nggak yang waktu ini kamu saya mau pilih apa sih HI. HI. HI sama- Bukan yang D3 itu. Oh, aku lupa. D3 aku UPW, Apa itu? usaha perjalanan wisata. Oh, aslinya mau di situ tuh gimana, ceritain dong. Yang itu apa? Yang sebelumnya? Sama yang sebelumnya. Sebelumnya kan aku mau milih HI sama pendidikan itu bahasa Inggris. Oh ya, oke, HI. Nah, awalnya ya HI karena waktu itu kita kan kedatangan kakel alumni tuh. Bener, alumni back to school, guys. Iya. 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 Ada yang di luar negeri tuh. Aku nggak ikut deh kayaknya. Kamu Gimana sih? Yang mana sih? Waktu itu aku lupa kapan. Pokoknya itu kayaknya awal-awal kelas 12 mungkin ya. Oke. Waktu itu ada kak kelas kita alumni Semalat tahun 2000 atau 2012 2013 datanglah saat itu sama guru bahasa Inggris kita Mem Erma. Oh, nggak ikut aku. No. Oke. Iya, Masuk terus? kelas kita kan, masuk atau enggak tahu kan. Ya. Nah, itu cerita kalau dia tuh jurusan HI. Terus aku, keren ya HI terus bisa lanjut ke luar negeri. Aku nggak tahu ya dia kuliah atau lanjut kerja. Pokoknya di situ dia nge-share lah pengalaman dia setelah HI itu dia gimana caranya biar bisa ke luar negeri. Aku kan jadi amazed, jadi kayak Yes. jadi goyah gitu. Yang awalnya serius sama sastra Inggris jadi oh kayaknya aku ke HI aja deh gitu. Terus juga pikiranku HI kan pasti orang-orang ke diplomat Iya. bisa jadi gitu, tapi beda-beda ya tergantung orangnya. Terus yang pendidikan bahasa Inggris, nah ini karena aku sempat tanya dua guru bahasa Inggris kita, Mem Erma sama Mem Rifa, aku kayak yang minta pendapat gitu kan. Nah kebetulan karena cita-cita aku guru, Oh, jadi kamu pilih sastra karena pengen masuk ke perguruan juga, maksudnya jadi guru gitu. kalau jadi guru kan sebenarnya lebih condong ke pendidikan. Oh iya sih. Kalau sastra kan katanya Mem lanjut S2 dulu baru bisa di ngajar-ngajar gitu. Oh, I see, oke. Nah, kalau pendidikan kan dia PPG gitu-gitu Sel. Nah, itu jadi kayak lebih apa ya, spesifik aja kalau mau ngajar mending ke pendidikannya karena sastra Inggris pembahasannya juga luas gitu kan. Sih, Terus jadi tahu. ya juga ya kan aku dulu juga pengen jadi guru gitu. Tapi iya sempet aku juga ke D3 itu. D3 wirausaha. Usaha perjalanan wisata. Oh, pokoknya itu tentang apa nanti? Aku mikirnya kayak pariwisata kayak apa bakal keluar kota atau Bentar, kenapa kamu kepikiran itu wisata? Maksudnya kayak dari HI, sastra Inggris itu kan kayak mereka itu udah jadi jurusan yang benar-benar diincar sama banyak anak SMA kan. Iya. Tapi tiba-tiba ke wisata itu kayaknya agak melenceng Iya, gitu ya. Ya karena aku sempat dipanggil ke BK dan HI sama pendidikan udah dipilih. Nah aku tuh bingung, aduh aku harus kemana kalau sastra Inggris karena omongannya Mem itu loh, jadi kayaknya nggak jadi deh ke sastra Inggris gitu. Nah pas di BK aduh gimana ya, tapi ya itu aku makanya pariwisata tapi nggak ada pariwisata di UNED, ya adanya ya di Malang. Oke. Terus masa UPW tapi kok D3 aku sempat ya D3 ini di mana? UPW D3 itu di mana? di UNED. Oh, di UNED. Iya itu FISIP, termasuk FISIP. Oke. UPW itu. Masa D3 kayak apa ya? Eman gitu gak sih kalau Yes, D3? bener-bener. Kamu juga sempat bilang kan Iya. D3 itu. Tapi meskipun itu guru BK kita kayak bilang, "Ya gak apa-apa D3. Temennya ibu lo juga D3 tapi bisa ke sini gitu kan." Terus tapi kayaknya Eman mending kalau gak D4 ya sekalian S1.
Terus setelah dipikir-pikir, bukan jurusannya kan bukan pariwisata tapi usaha perjalanan wisata. Mungkin di situ bisa mempelajari kita jadi sales. Oke. Mungkin apa mempromosikan wisata atau bukan yang pariwisatanya, iya sih. usahanya gitu. Ya kayaknya condong ke situ sih ya, lebih Dan make itu, sense. ya udah, terus habis itu setelah berpikir panjang, waktu itu hari dimana kita harus daftar banget SNBP, aku bilang lah ke Mbak Gi kalau pindah aja ke sastra Inggris. Setelah mikir-mikir, oke, aku jadinya balik lagi ke Sastra. jurusannya aku pengen dari SMP. Jadi aku Terus percaya tadi- hatiku. Terus tadi kamu bilang sebelumnya udah ada anak lain yang pilih sastra Inggris kan? Itu maksudnya mereka mengundurkan diri kah? Atau gimana? Milihnya nih HI sama pendidikan bahasa Inggris. Kalau sastra Inggris gak ada di Malang, adanya Cila yang di Malang. Jadi kan aku masih ada kesempatan buat di UNED Sasing. Oh gitu. Tapi kalau semisal ya, ada anak yang ternyata rankingnya lebih tinggi dari kamu gitu. Maksudnya kayak di atas kamu, ya di atas kamu, sama-sama milih sastra Inggris. Itu kamu ada kesempatan buat kenal juga nggak? Ini waktu itu karena kan guru BK kita bilang kalau at least satu orang harus beda, satu orang Iya, nah harus beda. Kalau misalnya saat itu di atasku ada Sasing juga, ada HI, ada pendidikan bahasa Inggris, kayaknya aku nggak milih itu. Atau aku bisa jadi kayak ya udahlah naik. Agak risk gitu ya, beresiko banget. Tapi Iya, soalnya Nesya waktu itu kan gitu kan, Oh, maksudnya iya. kayak ternyata ada temen kita juga yang rankingnya di atas Nesya gitu loh. Sama-sama milih geo gitu kan. Tapi ya kena sih Nah itu dua-duanya. pendidikan bahasa Inggris juga dua-duanya kena. Kalau aku milih itu yang tiga nih, apakah aku juga bakal gak kena di pendidikan bahasa Inggris atau ya apa? Kurang tahu. Pendidikan ini maksudnya yang di UNED. Iya, Oh, ada dua itu kena dua-duanya. Oh, saya baru tahu. Oke. Jadi emang sebenarnya untung-untungan ya, Gi. Perbanyaklah berdoa ya. Betul. Terus kenapa kamu berani banget buat ngambil resiko di sastra Inggris? Di sastra Inggris ini apa nih? Karena Soalnya kan banyak sebelumnya kayak banyak banget challengingnya gitu kan. Mulai dari tadi kamu bilangnya apa sih yang ada anak lain yang juga milih sastra Inggris? oh, Ada anak lain nggak yang milih sastra Inggris waktu itu? di UNED juga ada. Ada Oh, nggak pendidikan ada. bahasa Inggris itu sama HI. Oh, I see. Tapi kamu ngerasa pernah kayak ada tantangan yang bener-bener apa ya, membuat kamu kesusahan nggak ketika kamu itu pengen masuk ke sastra Inggris? Yang bikin aku mikir ini omongan orang-orang sih, yang aku ini bikin aku ragu kah? Iya ya, bikin kamu ragu. Omongan orang-orang, saya sastra Inggris kerjanya apa? Nah, itu aku mau tanya tuh, kerjanya apa? Kayak translator. Nah. Tapi gini ya, translator tuh sebenarnya kalau buat aku sendiri udah banyak banget orang-orang yang pinter bahasa Inggris gitu loh. Jadi menurut aku emang agak susah sih kalau semisal emang kita apply kerja jadi translator, kecuali emang kamu punya banyak koneksi gitu kan. Gitu. Nah itu aku juga saat itu selalu jawabnya ya jadi translator gitu. Soalnya saat itu aku belum research banyak. Yes. Terus setelah aku coba cari tahu, sastra Inggris gak sesempit itu. Ya ada penerjemah, pengajar kalau mau ke S2. Jadi dosen itu tadi kalau mau ngajar. Terus sebenarnya bisa di media, terus content creator, terus ada editor, terus ikut organisasi internasional gitu-gitu. Saya saat itu aku sempat lihat di TikTok, aku lupa dia kerja mungkin di IKEA atau bagian apa gitu, ditanyain kamu lulusan jurusan apa? Sastra Inggris. Tapi dia bagian kayak media gitu-gitu. Oh, Jadi sih. ya, jadi kerjanya di media atau ya content creator maybe. Ya, you can be content creator tuh. Kayaknya cocok, maksudnya kayak kamu tuh mengedukasi gitu anak-anak untuk lebih tertarik sama bahasa Inggris gitu kan. Berarti kalau semisal pendidikan bahasa Inggris itu dia fokusnya cuma di guru. Nah, fokusnya ke guru. Oh, I see. Berarti emang kalau buat orang yang nggak minat jadi guru bahasa Inggris ya larinya ke sastra gitu ya, kan. Saya itu sastra kan juga tentang linguistik, itu pokoknya yang bahasa Inggrisnya bahasa Inggris yang lebih luas lagi gitu lah. Oke, I see. Oke.
Oke, sekarang kita masuk ke cerita di mana kamu ini pertama kali buka pengumuman SNBP. Gimana rasanya? Ini Nah, lucu kita sih. sharing ya, kalau sharing ya. Lucu. Iya, Gimana? lucu sih. Soalnya ya ini pas mau buka, mau ngecek pengumuman. Heeh. Itu Jam 3 ya, jam 3 sore ya. Like literally abis asar ya, buka. soalnya hari itu juga kita kan ulangan dari terakhir. Emang iya? Iya. Nggak apa-apa. Oh, kayaknya iya deh. Waktu itu Hamin 3 jam atau aku lupa jam 12 atau jam berapa. Ya aku udah nangis. Nangis? Iya, aku Maksudnya amin beberapa jam gitu? Sebelum pengumuman itu di hari yang sama. Oh, saking takutnya ya? Nah bener, aku overthinking. Ya karena itu tadi kan Normal lah. aku ya. Soalnya ini yang bikin aku semakin emosional karena aku cuma milih jurusan sastra Inggris. Kita pilihan tunggal. Nah itu Bener. yang bikin semakin overthinking. Gimana ya kalau nggak kena, kan nggak ada pilihan kedua. Bener. Nah itu jadi semakin overthinking lah siang-siang. Tapi aku juga jalur langit ya. Iya. Aku salawat. Kuncinya sholat, biar sholat berserah Iya, diri. betul. Dan doa kayak dimudahkan, diikhlaskan hati apa kayak gitu-gitu. Sampai aku kan bisa dibilang kayak aduh entaran dulu deh gitu bukanya, nggak jam 3 pas, sekitar jam setengah 4 atau jam 4 kurang. Ya. Ya udahlah aku buka, sampai orang rumah tuh greget, ayo dibuka gitu. Ya, mereka tuh kepo kan. Iya. Terus ya udah aku buka sambil udah itu masih nangis aku. Oke. Terus habis itu ya alhamdulillah biru. Alhamdulillah ya. Ya, kamu gimana? Kayaknya emang yang paling ditakutin dari anak-anak yang milihnya cuma satu jurusan, satu universitas itu kayak panik, takut, Iya. karena ya kesempatannya cuma sekali Nah, kan itu. buat ikut SNBP gitu. Mau nggak mau kalau misalnya nggak lolos UTBK gitu kan. Tapi emang gimana ya, maksudnya kayak kita nggak mau menakut-nakutin anak-anak lain Iya. yang mungkin mau milihnya satu jurusan Iya. aja lah gitu. Tapi kalau misalnya kalian emang bener-bener udah mantep mau sama jurusan itu di kampus itu, ya udah pilihnya satu aja gitu loh. Kalau aku gitu, dan aku emang dikasih tahu sama guru les aku juga kayak gitu loh. Oh gitu. Iya. Aku lupa alasannya kenapa, tapi kalau buat aku pribadi, kalau misalnya kamu emang mantepnya di situ ya sudah, ya udah itu aja gitu. Oh, karena gini loh, kalau semisal nih aku ada di pilihan pertama aku adalah ilmu hukum. Dimana ilmu yang bener jurusan yang bener-bener aku damba-dambakan banget gitu kan. Aku taruh di pilihan pertama, kampusnya juga kampus favorit. Terus pilihan kedua aku adalah jurusan yang aku nggak begitu suka, tapi terpaksa aku taruh di opsi kedua karena ya gimana lagi, takutnya nggak masuk kan gitu. Nah, kalau semisal ternyata di jurusan opsi pertama aku nggak lolos, kan mau nggak mau aku keterimanya di yang kedua kan. Dan itu loh yang ditakutkan, takutnya ntar aku nggak bisa survive di lingkungan benar-benar. kampus, lingkungan perkuliahan gitu. Jadi daripada kita nggak bisa survive, terus akhirnya ujung-ujungnya keluar atau nggak di DO, itu kan kayak percuma eman gitu loh. Jadi ya mau nggak mau, kalau misalnya emang nggak lolos di SNBP, ya perjuangin aja sampai pakai jalur-jalur yang lain gitu loh. Terus pengalaman aku soal buka SNBP itu tuh, waktu itu aku inget banget aku ada di bimbel. Aku lagi les. Emang kalau di bimbel aku kan kayak tiap hari itu tuh latihan TO. Jadi kayak tiap hari tuh aku tuh makan soal-soal TO guys. Mabok teh. Ya sumpah capek banget. Dan setiap minggu tuh aku ada kayak tryout kecil. Terus setiap 2 minggu sekali itu tuh aku ada tryout besar. Jadi benar-benar kayak tryout yang 3 jam nonstop, nggak ada istirahatnya gitu. Jadi ya udah, itu aku kayak tiap hari tryout. Terus waktu di hari pengumuman jam 3 itu salah satu guruku tuh bilang, "Sel, coba deh sini." Aku diarahin ke komputernya dia. Tiba-tiba cereng, aku diliatin hasil pengumumannya biru. Dan disitu aku nggak bisa berkata-kata ya, aku nggak bisa kayak spontan seneng yang sampai wow gitu, enggak. Jadi aku cuma kayak, "Hah, Kak?" Aduh, ya ampun, aku malu banget. Literally aku cuma gini guys, "Kak, enggak." Gitu. Jadi dibukain ya? Iya. Sebenarnya aku udah kayak bilang sih ke dia jangan dibukain ya, karena ya aku mikirnya
aku pengen ngeliat di rumah sambil bikin tren TikTok. Oh iya, lucu kan, bagus kan. Ternyata udah dibukain kayak ya udah nggak apa-apa. Seenggaknya waktu nyampe rumah aku bisa langsung bilang ke mama sambil peluk mama, aku lolos. Itu kayak bener-bener memorable banget sih itu. Bentar, aku Ya. mau bilang. Iya, silakan sampaikan. Dengan Sela yang sibuk TO tapi tapi dia sangat memprioritaskan. Waktu itu kita uprak, kita kerja kelompok di rumah Sela, tapi dia ya tryout yang ngejain uprak, keren. Emang iya? Iya, Aku lupa. Sela. Yang mana sih? Waktu itu kita bikin buat sawi apa, hidroponik. Kamu Oh, ngerjain tryout. Oh iya benar. nah itu dengan segala kesibukannya kamu masih bisa, kayak aduh kenapa, tapi Sebenarnya nggak bisa ya. Aku mencoba untuk bisa gitu. Karena ya gimana ya, kewajiban gitu kan. Udah ada deadline juga gitu. iya, oke. Oke, terus gimana reaksi keluarga kamu sama teman-teman? Kayak dirayain enggak gitu? Celebrate gitu? Celebrate nggak dilain banget sih. Waktu itu ya langsung, waktu aku emang buka bareng keluargaku, terus mereka langsung juga meluk kan nenekku sama kakakku. Ya posisinya aku saat itu lagi VC-an sama mamaku juga nangis kayak ya Allah, I did it, aku bisa. Oh, aku VC sama mama? Iya. Terus mama peluk kamu nggak? Keluar dari apa? sudah aku. Oke. Ya itu aku kayak ngerasa oh ya aku bisa bikin keluarga aku senyum dengan perjuangan Yes. aku, dengan Keren. jurusan impian aku. Ya, teman-temanku juga ya ngasih congrats yang aku ngerasa dihargai dan bersyukur banget. Iya, keren banget sih. Itu tidak sia-sia perjuangan untuk mempertahankan nilai rapot, juga nggak sia-sia ibadahnya ya. Betul. Oke, kalau kita ngebahas soal SNBP di tahun 2026 nih, ini kita balik lagi ke mode serius ya. Katanya ada dengar-dengar isu di berita itu bakal ada TKA, tes kemampuan akademik. Itu tuh sebenarnya kayak lebih pengganti UN aja sih ya. Menurut kamu kalau semisal ada TKA gitu, kayak worth it gak buat anak-anak nantinya yang mau masuk SNBP ya? Oke, kayaknya dia belum research ya guys. Belum ya. Oke, tapi kamu tahu kan kalau semisal ada TKA nanti? Tahu. Iya. Ada juga ya yang bilang, aku pernah ngeliat di kolom komentar TikTok. Aku tampilin di sini. Ada yang kemarin aku baca di TikTok komentarnya itu tuh bilang kalau udah ikut TKA terus ternyata nggak masuk eligible, percuma dong TKA-nya. Oh Tapi iya. aku nggak tahu ya itu maksudnya kayak berarti sebelum pengumuman eligible dong berarti. Tapi emang bener ya sebenarnya kan TKA itu kan kayak indikator aja nggak sih, indikator kayak nilai kamu di rapot semester 1 sampai sekarang ini tuh benar-benar worth nggak buat dapetin SNBP gitu loh. Iya. Tapi kalau semisal emang ternyata kamu udah ikut TKA dan ternyata nggak lolos, I mean like oke. Ya apa percuma? Ya kayaknya seperti mungkin bisa dibilang kayak gitu, tapi aku nggak tahu. Mari Iya. kita lihat kedepannya seperti apa ya. Oke, dan ada pertanyaan lagi buat, sebenarnya aku juga ikutan jawab, kamu juga bisa jawab ya. Apakah sistem penilaian SNBP yang sangat bergantung pada nilai rapot dan prestasi non akademik? Kan kamu nyantumin sertifikat juga nggak sih waktu itu? Nggak ada. Berarti emang nggak yang nggak apa-apa gitu ya, maksudnya kayak nggak pakai sertifikat tuh nggak apa-apa nggak sih? Nggak apa banget. Bahkan kan kebanyakan orang nggak ada sertif, dia nggak ikut lomba-lomba tetap bisa lolos karena itu tadi nilai rapotnya. Mungkin yang sih di pendukung doang berarti ya. Iya. Ada anggapan kalau siswa dari sekolah favorit itu lebih mudah lolos SNBP. Kamu setuju gak? Setuju banget. Sumpah? Emang Setuju. pengaruh gitu ya? Favorit ini apakah dia juga termasuk di 1000 apa SMA itu list yang dimaksud? Emang ada listnya gitu? Maksudnya gimana sih? Kan ada SMA top 1000. Oh, Ini yang termasuk apa enggak? yang termasuk ya, apa kalau termasuk berarti kemungkinan lolosnya banyak ya. Nah itu favorit, terus juga top 1000 SMA, jadi ya kesempatan buat masuk kan emang gede. Jadi
ini fakta sih, kalau favorit lebih mudah lolos. Berarti emang aku nggak paham ya, itu maksudnya kayak favorit itu berarti dilihat dari akreditasi sekolahnya kah? Akreditasi sekolah apa sama Sumber daya siswa-siswinya gitu kah? maybe Mungkin waktu mereka menjadi lulusan sekolah di sana, mereka tuh kayak punya pekerjaan yang mapan gitu. bisa jadi, atau masuk PTN. Oh iya, bisa. Jadi maksudnya kayak ternyata udah banyak track record dari Nah, siswa-siswi yang sebelumnya bisa masuk Benar. PTN yang wow yang top ya, top 3 gitu kan. Oke. Aku mau kamu nge-highlight yang ini lagi ya. Oke. Ya. Aku ada satu pertanyaan lagi buat kamu nih. Sebenarnya ini enggak satu pertanyaan sih, maksudnya bukan pengakhiran untuk Iya, sesi kali last but ini not ya. least. Iya. Oke, pernah nggak sih kamu kayak apa yang bikin kamu tuh ngerasa insecure banget selama proses kamu tuh ngedapetin SNBP di 2025 kemarin? Insecure-nya karena aku ngerasa aku gak ada sertif itu sih. Nah iya, itu kamu kayak bener-bener take the risk banget gitu ya, kayak Iya. nggak peduli meskipun nggak ada sertifikat, nggak apa-apa guys. Jadi itu aku jadi satu penyesalan terbesar lah, buat apa gak aktif, apa gak ikut kegiatan-kegiatannya bisa dapetin sertif itu. Iya. Aku pernah kan kita waktu itu ikut yang di ESA competition. Iya, Nah itu sertifnya ya sertif apa peserta gitu ya? peserta doang, nggak yang sampai. Tapi gitu bisa nggak sih? Aku setahuku nggak bisa. Nggak bisa ya? Harus juara satu harapan apa ya? Oh iya Tapi itu- benar, yang ada tingkatan Nah, ini iya, sih, provinsi, kota, kabupaten gitu. bener. Mm-mm. Nah itu aku juga nyesel gak ikut kegiatan itu, lomba-lomba, dan jadinya gak dapetin sertif gitu. Itu yang bikin aku insecure, meskipun aku bisa lolos tanpa sertif ya, mungkin karena nilaiku itu, nilai pendukungku, jadi bisa tertolong lah, jadi bisa lolos. Oke, berarti biggest mistake dan biggest regret kamu adalah tidak punya sertifikat. Iya betul. Tapi kan alhamdulillahnya bisa masuk Nah, gitu kan. alhamdulillah, iya. Tapi kalau misal kamu bisa menyampaikan ke adik-adik kelas kita dan ke teman-teman kita yang lain yang mungkin nanti pingin banget masuk SNBP 2026, apa yang mau kamu bilang ke mereka? Kayak aku mau bilang ya, buat kalian di kelas 10, mungkin sekarang kalian di kelas 10 sama kelas 11 tuh langsung jangan mikir nanti deh seriusnya gitu. Ya kan justru di nilai kita di kelas 10 itu menjadi terbentuknya pondasi, pokoknya awal dari Yes, bener. semuanya itu. Nilai rapot kita dari kelas 10 itu juga dihitung. Terus selanjutnya yang kedua itu kenali diri kamu. Kamu tuh sukanya apa, pelajarannya kamu suka apa, kamu enjoynya di pelajaran mana. Habis kamu udah tahu, oh ya, tapi kalian juga harus realistis juga ya sama nilai kalian. Terus selanjutnya habis kalian kenali diri kamu, kalian jangan ragu buat pilih jurusan itu, soalnya semuanya berawal dari hati kita. Yes, benar. Jadi kalau misal kalian emang pengen banget di jurusan yang kalian Iya. impikan, ya udah kejar Yakin. aja gitu. Iya. Yakin aja, bener. Terus aku ada satu ini lebih tepatnya kita ganti segmen ya. Ini soal mitos dan fakta gitu. Mungkin kamu juga lihat sendiri kan yang aku kirim. Iya. Ini gak ada jawaban. Tapi kita explain lagi gitu. Explain. Oke, yang pertama itu tuh ada yang bilang kalau lolos SNBP itu untung-untungan. Itu benar kan? Untung-untungan. Aku bisa dibilang aku Enggak sepenuhnya iya, untung-untungan. nggak sepenuhnya untung-untungan karena di SNBP juga menurut aku sistemnya juga jelas ya, dengan nilai rapotnya, dengan daya tampung dan saingannya. Jadi kayak gitu sih. Oh, I see. Soalnya gini, kenapa aku bisa bilang untung-untungan? Karena emang ada temanku yang emang bener-bener dia tuh nge-planning SNBP, dia udah realistis banget sama nilainya. Oke, nilai aku segini berarti aku bisa nih kalau masuk jurusan ini. Dan dia tuh nge-planning segala cara, tapi nggak kena. Dan di situ aku mikir kayak, oh iya ya, ternyata emang SNBP tuh nggak bisa dijadiin tolak Ukur. maksudnya
nilai rapot kita tuh nggak bisa dijadiin tolak ukur bahwa kamu pasti lolos di SNBP gitu loh. Jadi buat aku sendiri emang kayaknya bener sih SNBP tuh jalur langit banget. Tapi apa temen kamu itu pilih jurusannya itu yang apa ya, bisa dibilang peminatnya banyak tapi daya tampungnya dikit? Strategi Mungkin kalau buat aku pribadi ya, dari yang aku denger dari cerita dia juga, I think karena dia itu milih jurusan yang emang nggak begitu banyak peminat, tapi cukup bisa dibilang banyak dikenal lah gitu. Terus juga universitasnya itu adalah universitas yang top. Dan menurut aku ya, dengan kita tuh sekolah di yang 3T tadi, itu emang agak susah gitu loh buat masuk ke lolos SNBP ke universitas yang top di Indonesia gitu. Apakah ada alumninya? Kalau aku nggak tahu sih, aku nggak bisa nge-explain sampai ke situ karena dia juga nggak ceritain situ. Ini jadi kamu ya yang nggak, tapi kalau ada track record alumni kita jadi lebih mudah nggak sih buat masuk? Kayak si kakak kelas itu kayak ngebuka jalan lah buat adik-adiknya, buat Bio. Bio membuka jalan. Bio, terima kasih banget kamu udah membuka jalan untuk adik kelas yang angkatan tahun nantinya ya untuk masuk ke Universitas Indonesia. Keren banget loh ya Bio. SNBP ya. Iya bener banget ya. Oke, terus ada lagi nih, nilai rapot naik turun itu sulit lolos SNBP. Fakta apa mitos menurut kamu? Ini menurut kamu pribadi aja ya. Kalau misal ternyata kamu ngerasa itu fakta ya, that's okay. Fakta, tapi ada porsinya. Oh, why? Jadi ya dilihat kita naik turunnya ekstrim banget apa gimana. Kalau ya ekstrim banget bener. Itu dibikin catatan kayak kenapa gini. Tapi ya itu, aku ngomongin nilai lagi, dilihat nilai pendukung kita itu ada peningkatan apa gimana. Iya, kayaknya emang harus fokusnya tuh ke nilai mata pendukung. Ya sih, ada beberapa yang bilang emang nggak ngaruh kok nilai rapot yang naik turun. Tapi kalau emang buat kita pribadi yang udah mengalami SNBP kemarin itu kayak kita ngejaga banget gitu loh grafiknya. Even mungkin kalau turunnya dikit ya apa-apa lah ya. Tapi kalau turunnya drastis, signifikan itu kayak kalian perlu mempertimbangkan baik-baik gitu. Oke, alumni berpengaruh terhadap lolos dan tidaknya SNBP. Tadi kita udah jawab kan. Fakta sekali. Apalagi juga bisa mempermudah gitu kalau misal kalian mau daftar di PTN yang kalian tuju gitu. Terus ada PTN yang nggak mau dinomor 2-kan. Itu menurut aku emang, aku nggak bisa bilang mitos atau fakta ya, karena emang aku tuh nggak paham apa sih strategi atau persyaratan dari tiap-tiap univ gitu loh, maunya kayak gimana. Karena kan beda-beda juga nggak sih? Iya benar. Nah itu tadi aku bisa dibilang fakta ya itu. Karena ya siapa sih yang mau di nomor 2 kan? Ya kan? Siapa sih yang mau dijadiin second choice gitu? Iya bener. Tapi ya itu balik lagi tergantung univnya dan tergantung jurusannya juga sih ya. Terus kalau misal kamu udah lolos SNBP, apakah itu emang benar-benar perlu diambil? Tapi kalau misal nih, aku kemarin lolos SNBP, tapi aku nggak mau dihukum nih, gimana? Akhirnya aku mencoba untuk, oke, aku nggak ngambil itu deh, aku coba UTBK. Itu tuh bisa nggak? Nah karena setauku ya, kalau kita udah kena SNBP, terus kita nggak ngambilnya SNBP, jadi nama kita kayak semacam udah di lock gitu loh, jadi nggak bisa kayak di blacklist ya, di TBK sama Mandiri, setauku gitu. Oke, jadi wajib diambil itu fakta ya. Karena ya kita udah ada kesempatan jalur undangan gitu. Iya sih, bener. Dan lagian kayak agak aneh gitu loh kalau semisal ada orang yang udah lolos nih di jurusan dan univ yang dia jadiin opsi di SNBP dan dia lolos, terus nggak diambil sama dia, itu kan kayak agak terus ngapain kamu tuh masukin itu di jurusan apa di SNBP kamu gitu. Ya kalau ragu dari awal udah mundur aja biar ada kesempatan kan yang lain gitu. Iya bener. Terus
kalau kita ngebahas soal SNBP bisa linjur, bisa nggak? Bisa. Menurut aku bisa. Ya tergantung univ dan jurusannya juga. Aku kayak bukan nggak percaya sih, maksudnya kayak susah nggak sih untuk SNBP linjur, karena kan misal aku jurusannya IPS, aku pengen masuk ke dokteran gitu ya, tapi aku nggak pernah belajar biologi, nggak pernah belajar fisika, gitu, nggak ada nilai rapotku tuh nggak ada IPA kan gitu. Jadi kayaknya emang agak sepertinya tidak bisa ya kalau menurut aku, tapi ya coba menurut kalian gimana guys? Ya, soalnya kayaknya aku pernah tahu dia tuh IPA tapi ke IPS. Dia tuh siapa? Aku lupa, kak kelas apa siapa gitu. Oh, I see. Tapi kalau misal lewat jalur UTBK mah bisa-bisa aja ya. UTBK ya. Iya. Terus ranking 1 otomatis lolos SNBP. Tidak. Benar-benar tidak. Yes. Kita ada sebenarnya nggak mau nge-mention. Iya. Cuma mungkin bisa dijadiin pembelajaran, tapi nggak mau mention nama bahwa angkatan kita tuh ada yang dia tuh rankingnya di atas intinya. Tapi dia nggak kena guys. Aku nggak tahu kenapa ya. Karena dia milih univ sama jurusannya ya univnya favorit, jurusannya saingannya berat. Just be realistic aja gitu loh. Kalau misal kalian emang pingin banget ngejar SNBP, ya kalian juga harus sadar diri sama nilai kalian, sadar juga kalau nilai kalian itu pasti bakal diterima sama jurusan yang kalian mau gitu. Kalau kalian ngerasa nilai kalian bagus tapi kalian milih univ yang udahlah famous, habis itu jurusannya juga famous, kan kayak saingan kalian nggak cuma di sekolah. Masanya gitu se-Indonesia kan ada lagi siswa di sekolah lain yang lebih tinggi. Bener banget. Yang akreditasinya lebih bagus juga itu banyak gitu. Jadi jangan kira saingan kalian cuma di sekitaran wilayah kalian itu aja gitu. Terus akreditasi sekolah berpengaruh atau enggak? Aku tadi udah singgung dikit. Menurut aku berpengaruh. Iya. Ya. Akreditasi ini bisa kan bikin kuota SNBP di sekolah itu jadi lebih banyak sih ya, kayak gitu. Oh gitu. Gimana? Akreditasi A sekolahnya 40 apa 45%, yang B 25 gitu. Oh iya, aku pernah dengar. Oke. Kalau C 5% kayak gitu. Jadi ya emang sangat berpengaruh ya buat kita yang mau masuk SNBP, berarti kuotanya lebih banyak peluang lah buat keterima SNBP. Is that because karena yang akreditasi C kan, aku tidak bermaksud untuk no offense, I mean like apakah karena sekolah dengan akreditasi C itu belum tentu menghasilkan lulusan yang berkualitas juga kah atau apa? Kalau yang akreditasi C aku juga belum. I mean I think maybe bisa jadi seperti itu ya. Yes. Terus ada satu lagi yang pengen aku bahas dan ini akan menjadi penutup kita hari ini. Udah sih. Ini udah kayak berjam-jam ya di sini. Berjam-jam banget gila. Oke. Cuma siswa berprestasi aja yang secara akademis yang bisa lolos SNBP. Enggak. Ini mitos, aku masa nggak menyetujui. Itu hanya siswa ya seperti aku lah, bahasa yang dengan tanpa sertif atau kita bilang aja kalau bukan hanya siswa atau siswi yang ranking 1 yang pinter itu bakal bisa lolos, itu enggak. Even yang ranking 1 aja belum tentu lolos. Nah kan? Gitu enggak otomatis, meskipun peluangnya juga lebih gede kan di ranking 1. Right. Ya, benar. Kalau aku juga sama, aku setuju. Siswa berprestasi itu juga belum tentu lolos SNBP. Kalau juga udah banyak banget ya pengalaman-pengalaman dari teman-teman aku yang menurut aku mereka itu adalah orang-orang yang sangat pinter, sangat menjunjung tinggi nilai akademik mereka gitu. Ternyata nggak masuk SNBP kayak oh my god, aku sangat menyayangkan. Kadang aku tuh juga kayak nge-compare diri aku sendiri sama teman-teman aku yang jauh lebih hebat gitu. Kayak kenapa mereka nggak lolos tapi aku lolos. Pernah nggak sih kamu kayak gitu? Pernah. Pernah kan? Oh juga gitu. Kan kayak sebenarnya nggak adil sih. Perlu dipertanyakan dia ini kenapa kan dia sepinter itu. Yes, benar. Oke guys, kalau misal kalian merasa ada yang mau kalian mention, ada yang mau kalian bahas, itu bisa langsung aja chat di kolom komentar. Well,
kalian juga bisa tanya langsung ke Nafisa kalau mau ya, nge-DM kayak atau juga teror nya juga nggak apa-apa gitu loh. Karena kan tanyanya tuh untuk tujuan yang baik ya, untuk masuk PTN supaya gimana mereka tuh bisa masuk PTN yang mereka impikan gitu loh. Jadi thank you so much for watching this video and thank you for coming. Oke, thank you juga to this episode, karena aku benar-benar sangat bersyukur akhirnya kamu bisa masuk di frame aku, karena sebelumnya Nesha udah pernah kan, aku lihat. tinggal kamu. Dan aku excited ya. Ya, thank you banget gitu loh, sampai kamu bilang, Sel, aku tadi ngantuk jadi ngantuk bener lagi banget. Bener banget, gara-gara aku ngeliat infoku.